Halo, selamat pagi. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Silahkan nanti untuk dibaca semua ayat ya. Bu Ripka akan membacakan ayat 36 sampai ayat 41. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata pada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ia kembali kepada murid-muridnya yang mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di bagian ini ya diceritakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang berdoa di sebuah taman Getsemani untuk mengungkapkan perasaannya, pergumulannya. Dia merasakan kesedihan, merasakan gelisah karena penderitaan yang akan dihadapi beberapa jam yang akan datang. Nah, kesedihan karena apa? Karena banyak orang yang menolaknya, serta kengerian bagaimana kematian yang sebentar lagi akan dialami oleh Yesus. Kemudian Yesus juga mengajak murid-muridnya. Ada Petrus, ada Yohanes, dan juga ada Yakobus yang kemudian ia berdoa di taman itu dengan harapan teman-temannya atau murid-muridnya itu mereka mendampinginya, memberikan dukungan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Tadi dikatakan ya, ketika Yesus kembali kepada mereka, malah mereka sedang tidur pulas. Mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak menemani Yesus, mereka tidak memberikan dukungan kepada Yesus. Jadi waktu itu Tuhan Yesus merasakan, aduh, berat sekali menghadapi pergumulan, menghadapi sesuatu hal yang membuat dia semakin takut, membuat dia gelisah ya, dikatakan di ayat tadi ya. Karena tidak ada yang mendukung sama sekali, tidak ada yang memberikan kekuatan kepadanya. Nah, jadi hal ini wajar ya ketika Yesus merasakan bahwa ini sesuatu yang berat. Coba seandainya ada teman yang mendukung, mungkin dia akan lebih kuat ya. Namun demikian Tuhan Yesus tidak memaksa bahwa Allah akan menggagalkan rencana yang semula atau melaksanakan rencana yang kedua ya, yaitu supaya Tuhan Yesus tidak disalibkan. Tidak ya, Tuhan Yesus tetap mau menjalani apa yang harus ia jalani dengan ketaatan kepada Allah. Ia datang kepada Tuhan, kepada Allah yang adalah sumber kekuatan sejati. Ia berharap supaya dimampukan untuk menjalani semuanya itu penderitaan yang harus dia alami. Ia berserah dan menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Nah, adik-adik, siapa yang pernah mengalami kesulitan? Contohnya ya, kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam membaca. Sudah berulang kali belajar A, B, C, D, dan segalanya, tapi masih sulit untuk membaca. Kita harus terus berjuang, terus berlatih ya. Atau mungkin kesulitan untuk berhitung, kesulitan untuk fokus dan konsentrasi ketika guru mengajar. Nah, kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita supaya kita dapat konsentrasi, dapat mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Atau mungkin kesulitan dalam bergaul karena ada teman-teman kita yang sering membuli, memperlakukan kita tidak baik, menolak kita. Nah, seperti Tuhan Yesus ya, yang waktu itu ditolak oleh orang-orang, oleh banyak orang
Nah, mungkin kita juga merasakan kita ditolak oleh teman-teman kita, dibully, diperlakukan hal yang tidak baik. Kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk tetap menjalaninya bersama dengan Tuhan kita, bersama dengan Allah kita. Nah, setiap kesulitan yang kita hadapi tentu itu adalah seizin dari Tuhan ya, supaya kita mengalami pertumbuhan iman kita, supaya kita semakin yakin, supaya kita semakin kuat bahwa Tuhanlah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan kita menghindarinya atau kita lari dari kesulitan-kesulitan itu, tapi kita harus menghadapinya bersama dengan Tuhan kita. Lebih senang lagi ketika kita mendapatkan sesuatu menyenangkan atau mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, itu membuat kita senang, membuat kita sukacita. Tetapi ketika kita menghadapi suatu hal yang mungkin menyulitkan kita, menyusahkan kita, kita juga tetap harus bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menyerah, melainkan untuk terus berserah kepadanya, untuk terus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa berdoa supaya kita diberi kemampuan untuk tetap taat meskipun kita mengalami kesulitan, meskipun kita mengalami kesusahan, tapi kita tetap taat kepada Tuhan, kita tetap menghormati Tuhan. Dan di situ iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh. Jadi dalam segala keadaan kita, mari kita terus berserah kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan tetap taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami dalam setiap keberadaan kami terus berserah pada Tuhan, kami berharap pada Tuhan karena Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah penghiburan kami, Tuhan yang akan menolong kami untuk menjalani hari-hari kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam pimpinan, pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus